Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for joining. Our subjects discussions today is about persuasive and bad news message. The first one is writing persuasive message. Just like what I said before, that persuasive message used for persuade, yeah, someone or organizational. Persuasive messages are written to gain agreement or win support for an idea. Of course, there are steps for writing persuasive message. The first one, the opening that capture reader attentions. Persuasive message need to immediately attract attentions or they may be ignored. So that way in the opening is very important. You use a proper language that can attract the reader attentions. And the second step is the body that build reader interest. After you attract the reader attention, so you make them interest with the body. And the last, the closing that motivate reader actions. So that way you have to sure what they will be act. And then the most common style of writing message, we call them AIDA. AIDA contain attractions, interest, desire, and also the actions. The first one is attractions. For make the reader's attentions to attract the reader's attention. So of course, we have a writing strategy. The first strategy is ask an arresting questions. Untuk attract perhatian dari pembaca, untuk menarik perhatian pembaca, kita juga memiliki beberapa strategi dalam menulis. Yang pertama, kita menggunakan pertanyaan yang menarik. Contohnya, Anda ingin membuat sebuah reuni akbar. Anda ingin mengajak alumni untuk datang. Anda bisa menggunakan opening seperti ini. Remember when you walk into your first college class not knowing what to expect. Ingat nggak pertama kali kamu masuk kuliah, kamu merasa nggak tahu harus melakukan apa. Akhirnya orang kan akan memorizing. Oh iya ya, ada kejadian lucu, ada yang ini, ada yang itu. Sehingga mereka itu ingin mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian strategi yang kedua. Strategi yang kedua adalah empathize with audience. Berempati dengan keprihatinan audience. Contohnya, misalnya kita ingin membuat sebuah aplikasi parkir ya, atau kita mau membuka arena parkir baru. Anda bisa menggunakan opening seperti ini. We have all experienced the difficulty of finding parking near our office. Kita semua punya pengalaman ya. Kita semua merasakan bagaimana sulitnya menemukan parkir di dekat kantor kita. Itu adalah sebuah empati, sebuah opening, sebuah bujukan yang awalnya itu adalah berempati, seolah merasakan apa yang audiens rasakan. Kemudian yang ketiga adalah concern for common ground in a statement reader and writers agree on. Kita mencoba membuat opening dengan membuat sebuah pernyataan yang memiliki kesepakatan antara penulis dan pembaca. Yang dimaksud dengan kesepakatan di sini itu adalah dua-duanya tahu bahwa ini benar. Ya. Misalnya ketika tadi kita contoh akan membuat sebuah aplikasi parkir. Area parkir itu adalah sesuatu yang penting bukan gitu kan? Adalah sesuatu yang penting.
karena kita membutuhkannya. Itu adalah sesuatu yang memang disepakati bahwa memang kenyataannya pun kita membutuhkan area parkir. Kemudian yang keempat, strategi keempat, mention an audience benefit. Kita dengan memberikan sebuah manfaat, ya. Contohnya apa? Kalau Anda beli 2 gratis 1. Nah, itu kan memberikan manfaat, ya. Atau misalnya begini, mau wajah putih bersih dengan cepat tanpa resiko bahaya, tanpa resiko. Itu adalah sebuah penawaran, sebuah benefit yang diberikan oleh penulis kepada pembaca, ya. Dan strategi yang terakhir itu adalah offer a compliment or prize. Memuji, ya, memuji orang yang bersangkutan. Contohnya Anda mau invite seseorang pakar di dunia bisnis, ya, yang memang sulit sekali untuk mendapatkan jadwal beliau. Anda bisa mulai dengan memuji, ya. Misalnya kayak gini. Seperti yang saya contohnya begini. Sebagai seorang bisnismen, Anda sudah sukses di berbagai bisnis yang Anda geluti. Atau misalnya Anda merupakan orang yang hebat di dunia bisnis, di dunia industri fashion. Ya, itu adalah sebuah pujian. Sebelum kita mengajak mereka, kita itu adalah memuji terlebih dahulu. Itu adalah salah satu cara how you attract the reader attentions. Oke. Yang kedua, itu adalah interest. Interest itu adalah ketertarikan. Ini sudah masuk pada body, sudah masuk pada isi atau pesan dari persuasive message itu sendiri. Juga memiliki strategi dalam menulis. Yang pertama, Anda bisa provide a statistic, example, or detail relevant to the reader. Strategi penulisan yang pertama, ketika Anda memulainya dengan pertanyaan, ketika Anda memulainya dengan kesepakatan, ketika opening, maka Anda bisa menyajikan fakta-fakta. Anda bisa menyajikan statistik, Anda bisa memberikan contoh, Anda bisa memberikan sebuah detail yang memang memiliki relevansi, ya, dengan kebutuhan si pembaca. Kemudian strategi yang kedua, itu bisa dengan menggunakan reduce resistance by anticipating objections. Kurangi resistensi dengan mengantisipasi keberatan, ya. Jadi jangan alih-alih Anda mencoba menutupi kekurangan produk, tetapi akhirnya Anda salah menulis, ya. Jadi untuk resistensi tersebut Anda coba kurangi, ya. Kemudian yang ketiga, strategi yang ketiga adalah establish the value of proposal. Anda mencoba membangun atau menetapkan sebuah nilai, ya, pada proposal yang Anda ajukan, ya, bahwa apa yang Anda tawarkan ini bisa berupa penawaran, ya. Apa yang Anda tawarkan ini valuable, yang dimana kalau misalnya dilewatkan oleh pembaca, Anda itu akan menyesal. Nah, makanya disinilah untuk interest ini harus ada offering, ya, harus ada offering. Dan writing strategi berikutnya adalah employ both logical and emotional appeals. Anda juga bisa menggunakan daya tarik yang logis dan emosional, ya, sehingga orang tersebut itu akan tahu, gitu ya, oh iya ya, gitu kan, sehingga orang itu akan berpikir, oh iya benar juga. Nah, gitu. Itu cara bagaimana membuat orang itu interest.
Setelah Anda menarik perhatian di audiens, setelah membuat ketertarikan ya dengan penawaran-penawaran Anda, tentunya Anda juga harus meningkatkan keinginan si pembaca tersebut untuk melakukan apa yang Anda harapkan, yaitu dengan increasing the reader's desire. Bagaimana sih Miss caranya kita increasing the desire? So we can spell out reason to act. Kita bisa memberikan alasan, kenapa sih kamu harus join, kenapa sih kamu harus pilih produk saya, kenapa sih kamu harus menyetujui proposal saya. Nah, ya kita memberikan sebuah reason, the reasons why I have to do some act. Kenapa sih saya harus menuruti? Nah, itu harus Anda tawarkan pada desire. Dan yang terakhir itu adalah actions. Tell readers what action is request, ya. Berikan kasih tahu pembaca itu harus ngapain kalau sudah tertarik. Apakah menghubungi WhatsApp ataukah bisa harus klik link, ataukah kita harus menuju ke link tertentu ya untuk bisa membuat agreement tersebut atau untuk bisa melakukan transaksi tersebut. Nah, ini jangan lupa, action is very important too to put on your persuasive message. Oke, selanjutnya adalah types of persuasive message atau jenis persuasive message. Yang pertama adalah claim or request for adjustment. Claim or request for adjustment are written when things go wrong. Ya, an incorrect product was shipped, a bill is an error, merchandise is faulty, or an insurance or others claim must be filed. Jadi claim atau adjustment claim for adjustment di sini digunakan ketika ada sesuatu yang salah. Contohnya produk yang dikirim itu salah, billnya error, atau merchandise yang salah ya, atau masalah asuransi ya, dan lain sebagainya. For claiming persuasive request should be present an honest argument that appeals to the audience intelligence. Jadi untuk permintaan persuasif di sini ya, request persuasif di sini harus menyajikan argumen yang jujur ya. Argumen yang jujur, argumen yang masuk akal ya. Kemudian juga menunjukkan sesuatu yang tulus ya. Contohnya di sini ya. Sebagai opening, Harper Hardware has a reputation for selling excellent product and providing personal services, and I have been a loyal customer for many years. Ya, ini kan termasuknya memuji. Ya, kemudian badinya, I visited your store on September 3 to purchase a ceiling fan. The one I chose was sold out, so I decided to shop elsewhere. Before I left, the sales representative helped me call her managers, Fred Kroll, who suggested that I order the fan and have it shipped to my home at no extra charge. However, when when the fund arrived and I examined the invoice, I was charged $49.50 for shipping fees. Because I was promised the product without the fee, would you reimburse me for the charge on my credit card? Kemudian di sini closingnya, I have very confidence you will take care of this matter and look forward to a satisfactory resolutions. Nah, ini adalah penutupnya. Dalam body ini kita jelas sekali ya, ketika opening itu adalah menyanjung si toko tersebut, kemudian isinya baru berisi claiming ya.
claiming, saya kemarin itu ketemu sama manajernya, nggak ada loh ongkos kirim, kok kenapa sekarang ada ongkos kirim, bisa nggak untuk dikembalikan ongkos kirimnya ya. Nah itu baru requestingnya, kemudian closingnya, saya percaya banget Anda bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi kembali memuji dan langsung bilang bahwa Anda harus kembalikan uang ongkir tersebut. Selanjutnya ada favor request. Favor request ya. Many times you will need to ask favor of an organization or individual. Such favor requests require persuasive writing. Begin by grabbing the reader's attention with a compliment or a benefit. Build interest by providing the detail using the you view. Reduce resistance by providing reader benefit, and close by giving a specific action you'd like to readers to take. Don't forget to be courteous and show gratitude. Jadi seringkali kita itu perlu meminta bantuan kepada orang, kemudian kita juga atau kepada suatu individu atau organisasi, ya. Nah, tentunya permintaan-permintaan tersebut itu membutuhkan tulisan persuasif. Mulai dari attract attentions ya, dengan pujian atau dengan manfaat yang akan diberikan, kemudian bangun ketertarikan dengan memberikan rincian dengan menggunakan sudut pandang Anda sendiri, kurangi penolakan dengan memberikan manfaat ya bagi pembaca. Kemudian Anda tutup dengan memberikan tindakan spesifik yang ingin pembaca itu lakukan ya. Nah, untuk favor request ini tentunya Anda harus menggunakan kata-kata yang sopan ya, dan tunjukkan rasa terima kasih Anda karena orang tersebut mau membantu Anda. Oke. Selanjutnya ya, Anda bisa membaca atau melihat contoh persuasive request email pada modul Writing for Business ya. Yang ketiga adalah promoting idea. Supervisor often need to sell an idea to staff. Likewise, staff members sometimes need to sell an idea to supervisor. Such persuasive message that promote an idea need to be carefully worded. Say you work at non-profit organizations and want to suggest creating a newsletter to help keep members involved. You need to provide facts to support your argument and make a strong case for how the newsletter would benefit the organizations. Yeah. This would require a descriptions of reasons for the newsletter, facts supporting its usefulness, benefit, or adopting the idea, and counter argument for possible objection to the idea. The documents will end with a respectful conclusion stating the desired actions and restating the main benefit. Jadi seorang supervisor kadang-kadang itu memiliki ide yang disampaikan ke stafnya. Begitu juga stafnya ya, kadang-kadang ingin menyampaikan sebuah ide ke pimpinannya. Nah, tentunya persuasive message juga perlu digunakan pada hal-hal yang demikian ya. Contohnya saja, misalnya Anda bekerja di sebuah organisasi yang non-profit ya. Kemudian Anda memiliki ide ya. Bagaimana kalau misalnya anggota-anggota yang sudah tetap ini anggota-anggota inti ini dilibatkan. Ya, tentunya Anda perlu memberikan fakta-fakta atau argumen untuk mendukung ide Anda tersebut. Kenapa, bagaimana ya kemudian kenapa dan bagaimana keterlibatan dari tim inti tersebut. Kemudian Anda juga perlu ya
untuk menjelaskan atau mendeskripsikan alasan-alasannya, ya. Kemudian setelah itu dokumen bisa ditutup dengan kesimpulan dan sekali lagi action seperti apa yang dibutuhkan. Nanti Anda bisa baca sendiri contohnya pada persuasif memo. Baik, jenis yang keempat itu sales and marketing messages, ya. Yang keempat ini adalah tentu butuh sekali yang namanya persuasive message. Karena di dalam penjualan dan pesan marketing itu adalah tujuannya adalah untuk persuade, untuk membujuk orang membeli, ya tentunya. Untuk closing pada sales and marketing message di sini kita bisa menggunakan join now, call now, chat now, ya, atau misalnya apalagi itu kan memang bahasa-bahasa marketing yang sering sekali kita jumpai. Join sekarang juga, ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini contoh dari email marketing. Baik, kalau tadi kita berbicara tentang persuasive message, mengharapkan orang lain itu atau membujuk orang lain itu supaya orang tersebut join, ya, join ke kita. Tetapi tentunya kita juga dalam menulis pesan ada juga yang sifatnya negatif atau bad news. Nah, di sini yang kedua kita akan belajar tentang writing negative or bad news. Kita bagaimana menulis sebuah kabar buruk, ya. Jadi untuk menyampaikan sebuah berita atau sebuah pesan, ya, yang tidak diinginkan itu adalah sebuah fakta yang memang sering kita jumpai di kehidupan kerja, di kehidupan dunia kerja. Dan ketiga, sebuah organisasi, ya, menginformasikan kepada pemangku kepentingannya tentang berita negatif, tentunya ada tujuan dasar yang harus dicapai, ya, dicapai. Yang pertama, confirm that the bad news will be understood and accepted. Pastikan bahwa berita tersebut itu akan dapat dipahami dan diterima oleh pembaca. Dan yang kedua, deliver the message in a way that the reader will continue to look at the writer or organizations in positive light. Tentunya, yang kedua ini adalah menyampaikan pesan dengan cara membuat pembaca akan terus memandang penulis atau organisasi tersebut itu positif, ya. Jadi tidak berpikiran negatif sehingga hubungan baik pun masih tetap terjalin baik antar rekan kerja maupun antar organisasi. Kemudian yang ketiga adalah minimize future contact with the writer or organizations about the negative situations. Jadi yang ketiga adalah meminimalkan kontak, ya, dengan penulis atau organisasi dengan situasi-situasi yang negatif. Nah, tentunya dalam menulis negatif atau bad news ini kita memiliki strategi juga sama dengan ketika menulis persuasive message. Ya. Yang pertama adalah neutral or buffer statement. Begin your negative new correspondence with a buffer or neutral statement about which both the writer and reader can agree. Strategi yang pertama itu adalah dengan kita mencoba membuat sesuatunya itu adalah netral, seolah tidak ada kesalahan di kita, juga tidak ada di kesalahan si penerima atau pembaca pesan kita. Strategi yang pertama yaitu dengan describe point on which both parties can agree. Jabarkan sebuah poin yang kira-kira dua-duanya itu akan setuju. Jadi
ambil sesuatu hal yang tidak menimbulkan konflik. Oke, misalnya ada pembatalan kontrak. Ya, misalnya kita sudah punya MOU, sudah punya agreement dengan salah satu perusahaan. Kemudian kita ingin membatalkan kontrak. Kita coba baca agreement mana di antara keduanya yang bisa menjadi alasan kita untuk pembatalan kontrak. Ya, bagaimana caranya nih supaya kita ini tidak kita ini tidak disalahkan, ya, tidak disalahkan. Kemudian strategi yang kedua, express appreciations. Ekspresikan memberi apresiasi. Terima kasih selama ini sudah percaya kepada perusahaan kami. Nah, itu adalah sebuah apresiasi. Kami sangat bangga bisa bekerja dengan perusahaan Anda. Kami juga sangat terbantu selama 5 tahun ini perusahaan Anda membantu kami dalam menyelesaikan bla 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 bla. Nah, itu adalah sebuah apresiasi di mana sebenarnya pemutusan kontrak kita ya itu bukan karena perusahaan dia yang nggak bagus. Nah, tapi kita punya alasan lain. Nah, itu adalah strategi yang kedua. Strategi yang ketiga, begin with good news. Ya. Yang ketiga adalah kita mulainya dengan berita bagus. Ya. Misalnya kontrak yang satu dibatalkan, tapi kita masih bekerja sama di kontrak lama dan diperpanjang selama 2 tahun lagi. Nah, itu kita bisa memulai. Mulai dari berita bagus, kemudian baru kita sampaikan berita buruknya. Misalnya gini, terima kasih sudah bekerja sama selama 5 tahun dengan perusahaan kami. Kami sangat puas dengan pelayanan perusahaan Anda. Ya, oleh karena itu kami bermaksud akan memperpanjang kerjasama kita di bidang pemasok bahan baku selama 2 tahun. Terus baru selanjutnya, tetapi mohon maaf untuk kontrak yang Anda ajukan berkaitan dengan pengadaan alat kantor tidak bisa kami setujui dikarenakan bla 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 bla. Jadi kita mulai itu strategi yang ketiga itu mulai dari suatu berita bagus. Miss, bagaimana kalau sebelumnya kita belum pernah kerjasama? Kita lebih baik menggunakan strategi yang keempat, yaitu overpraise. Ya, kita menawarkan sesuatu yang memang sesuatu yang bisa memberi kebanggaan ya kepada mereka. Kemudian yang kedua, ya, strategi yang kedua adalah reason leading to message, ya. Reason leading to the bad news itself, ya. Strategi yang pertama itu adalah include detail supporting the denial. Kita masukkan detail, ya, dukungan kita, ya, detail dukungan kita. Walaupun aslinya Anda nggak dukung ya nggak apa-apa, tapi kita coba mendukung mereka ya untuk menyampaikan berita buruk itu. Kemudian omit apologizing ya. Yaitu kita menghindari permohonan maaf. Jadi Anda karena nggak jadi, kemudian Anda meminta maaf. Nah, itu jangan ya. Kemudian yang ketiga, use positive language wherever possible. Gunakan bahasa-bahasa positif ya, jika memungkinkan ya.
karena memang yang akan kita sampaikan itu adalah bad news. Jadi kita gunakan bahasa-bahasa yang positif, bukan bahasa-bahasa yang provokatif. Kemudian strategi yang ketiga adalah the negative or undesired news, ya. Sebuah kabar atau berita yang memang negatif atau tidak diinginkan. Maka kita juga memiliki strategi dalam menulis. Yang pertama, clearly state the bad news to eliminate any misunderstanding. Anda jelaskan dulu ya kabar buruknya itu seperti apa. Hal ini meminimalisir misunderstanding. Kemudian yang kedua, de-emphasize the bad news by placing it in a subordinate clause, ya. Jadi Anda coba menulis berita buruk itu bukan di kalimat utama, tapi di kalimat anak saja, ya. Di subclause saja, ya. Jadi Anda buat kalimat positif di depannya, kemudian baru Anda sampaikan berita buruknya, sehingga orang itu tidak akan berpikir negatif terhadap perusahaan kita. Kemudian yang terakhir adalah polite close. Tentunya ketika kita mengabarkan suatu suatu berita yang buruk, ya, makanya kita perlu menggunakan polite close, sebuah penutup yang memang sopan. Terima kasih sekali lagi atas kerjasamanya, kayak gitu. Atau misalnya kita bisa menggunakan bahasa-bahasa yang lebih indah dari sekedar terima kasih. Okay, that's all. If you have any questions, so you can send me message into a group. Yeah. Okay. Thank you. See you next week. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.